Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan di mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan bagi umat manusia, dilengkapi dengan penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Luar biasa. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang insya Allah ketika kita menggunakan Al-Quran yang diwariskan kepada kita ini sebagai petunjuk kehidupan dan menggunakan hadis yang sebenarnya Al-Quran yang diterapkan atau yang diperhatikan oleh Rasulullah, itulah menjadi hadis, menjadi kitab yang dibuat atau disusun oleh para ulama. Insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Niki pancahaji kurangi sebagai petunjuk kehidupan, petunjuk cara berpikir, petunjuk dalam melakoni hidup, baik kehidupan dalam beragama maupun kehidupan dalam bermasyarakat, petunjuk dalam mengelola kabupaten. Insyaallah betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, akan hadir keberkahan di Pinrang. Apa yang disampaikan tadi akan membangun masyarakat Qur'ani. Itu sebagai bentuk implementasi, kalau tidak salah visinya Pak Wakil, ada visi religiusnya ya, mensejahterakan, mendamaikan, dan bagaimana mengantar masyarakat Pinrang, masyarakat yang religius. Ufendre ya cede ya senero masyarakat spiritual, karena masyarakat spiritual itu insya Allah dia akan religius. Masyarakat spiritual dia akan membangun cara berpikirnya, memadukan antara referensi religinya atau panduannya di dalam beragama, dalam hal ini kitab suci, dipadukan dengan kearifan lokal. Jadi gabungan antara kearifan lokal dan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai panduan kehidupan, itulah masyarakat spiritual. Masyarakat spiritual adalah masyarakat yang punya keyakinan kuat bahwa dirinya memiliki potensi ilahiyah yang luar biasa, yang bisa dimunculkan di dalam kehidupan, yang mengantar dirinya menjadi hebat, menjadi mulia, menjadi kreatif, karena dia yakini dirinya mendapatkan potensi ilahiyah dari Tuhan. Sumasawahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Jadi arwi di manang maupun nang manang itu kekuatan ilahiyah. Kita punya semua kejujuran, kita semua memiliki keadilan, nilai-nilai keadilan, kita semua memiliki kecerdasan yang luar biasa, kita semua memiliki potensi kejujuran.
Tetapi tidak mungkin kita maha jujur, tidak mungkin maha adil, tidak mungkin maha bijaksana. Tapi semua sifat-sifat mulia Tuhan itu sudah terinstall masuk di dalam diri setiap hamba. Tinggal nanti bagaimana memunculkan kekuatan Tuhan yang kita miliki itu. Kita juga diberikan alat untuk memunculkan, yaitu sam'a wal basar wal fuada kullu, penglihatan, pendengaran, dan akal pikiran. Makanya hati-hati Ki, karena 3 alat ini diberikan Allah kepada kita semua untuk memilih jalan hidup. Mau jadi mulia, manfaatkan dengan baik 3 alat ini. Tetapi 3 alat inilah bisa juga menggiring orang terhina. Dengan mata pendengaran orang bisa korupsi, apalagi kalau pendengaran dari istrinya. Hei bapak, magi ikut na cedi miotomo, na profesor kote. Ini bali bolero, na profesor, mana kata tona. Jadi boleh jadi saya korupsi karena pendengaran, karena dari istri saya. Disinilah nanti. Hati-hati, jadi ini adalah pilihan alatnya. Jadi anak-anakku yang baru belajar ini semuanya bisa jadi wakil bupati. Tapi guru ki politik. Tapi insya Allah politik nanti yang akan saya sampaikan mungkin nanti subuh. Bagaimana mengkonstruksi pendidikan untuk menghadirkan masyarakat spiritual, masyarakat yang religi. Karena tak ada apa wakil, teman-teman, mungkin ada menteri pendidikan di sini. Kita sudah terlalu lama terdikotomi cara berpikir kita, karena dipisahkan ki antara kaulia dengan kaunya. Dipisahkan antara apa kata Tuhan tentang politik dengan apa kata politik berdasarkan ilmu pengetahuan politik. 5 tahun biasa ku majene, bapak guru ka aku sospol. Maka maka solamet to pala aku yarin anak guru na aku politik. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. 5 tahun bapak guru maka robena komen di situ. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan demi kemaslahatan umat. Jadi mutiti aku Pak, pantas praktek politik itu luar biasa. Bersaudara sama-sama menjadi gubernur, bagus ikut. Dia agak saudara, karena tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, sehingga kalau memang masyarakat Pinrang ini sesuai dengan visi dan sudah masuk dalam program tadi luar biasa, ada tadi program 1 juz 1 hari, yakin bahwa di Pinrang inilah akan lahir generasi yang akan menggenggam peradaban masa depan. Tetapi memang Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Jadi Al-Quran itu diulang, ya Ustaz, tepat 7 ku salai ekaf itu pula diulang itu Al-Quran dalam Al-Quran sendiri. Tetapi satu akar kata dengan Iqra. Jadi qara'a itu 88 kali diulang dalam Al-Quran. Itani matukro. Jadi ketika kita nanti mendapatkan suatu kosakata itani ro, kata sebelumnya, kata sesudahnya, muruntuk nih matu. Kita temukan itu, apa itu Al-Quran. Bahkan kita temukan ayat, masih zamannya Rasulullah sudah mengadu kepada Allah. Puang, sudah sebagian besar umatku itu sudah melalaikan Al-Quran, sudah melalaikan. Ini juga diperkuat oleh hasil penelitian dari Agus Mustafa. Salah satu bukunya berjudulnya Membonsai Islam. 5 penyebab utama lambatnya Islam berkembang. Urutan pertama adalah jauh dari Al-Quran. Ya seng mabela kukurangi mak huruf engkau mabela mak baca. Ada dia sudah baca tetapi dia belum tadi terapkan dalam kehidupan. Karena saya temukan ada 3 kosakata Pak Ustaz yang berkaitan dengan kita bersentuhan dengan Al-Quran. Yang pertama Iqra. Kura-kura Iqra. Di mana tuntulan ada untuk bagaimana memahami Iqra. Tetapi terjemahan bahasa Indonesianya sama-sama membaca. Kosakata yang kedua tilawah. Nah disinilah ditemukan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata barulah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya sebagai orang yang belajar fa yamir wa wisayru wa artinya dan maka deka
nolle kafaro magiro to mas sempajama to korupsi to mas sempajama to merusak lingkungan to mas sempajama to selingkuh, karena belum dipadukan dipaketkan dengan utlu. Sementara utlu itu bukan hanya sekedar dibaca, baca, pahami, farattei. Nah, apa aja yang kurang di dalam Al-Quran? Watkuna yaka Pak Andika Swadi periode pertama, Yolika memberikan saran melalui KKS Keruna Keluarga Sopen di salah satu hotel di Makassar. Jadi bawa hudangi maka tidak populer ini fu. Warengnya roh surah Al-Araf 96. Agak pakai Al-Araf 96 surah ke-7 96. Hingga pak kepala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Tidaklah suatu penduduk, suatu masyarakat selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, aku turunkan berkah dari langit dan berkah dari bumi. Saya bilang kalau ini dilakukan, narekot turun ya barakakna langit ya barakakna atana ya narasumber kesejahteraan. Tapi maka itu Allah Ta'ala kalau sebaliknya yang kau lakukan, turungi bosia pada saat kita tidak butuhkan. Dan lewat kesempatan inilah nanti saya akan usulkan nanti di subuh, panjang umurnya nanti di subuh, bagaimana merakit, merekonstruksi pendidikan, memadukan antara rasio dengan spiritual. Ini keadaan yang kita alami di Indonesia ini, termasuk di Pinrang dan Makassar, banjir langganan begitu. Karena itu sudah fenomena alam akibat dari ulahnya manusia. Langganan begitu. Apa nanti yang bisa menghandle itu adalah kekuatan spiritual. Iya, pengajar klimatologi Kak bosku. Pertanyaan juga. Saya pengajar klimatologi, bahwa kita sudah bisa pelajari terjadinya hujan begini. Tetapi terkadang kita sudah prediksi bahwa jatuh nih hujan tidak jatuh. Apa artinya? Semua peristiwa yang kita saksikan itu bisa terjadi karena kehendak. Tidak mungkin terjadi. Jadi teman-teman, kupalet dina terpilih roh dukung atak biasa, dukunnya sekarang yang sudah terpilih. Karena tidak ada yang terjadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kalaupun ada curangi roh, curangi Pak Wakil Bupati, cobaan bagi siapa yang mengalami dan cobaan besar bagi kita yang menyikapi. Yang penting matepeki bahwa tidak ada yang terjadi kalau tidak ada kehendak Allah. Makanya ya orang pertanian Kak, maka ada petani, jangan anggap tidak ada hubungannya serangan hama tikus, serangan hama penyakit dengan kepatuhan Bapak menyembah kepada Allah. Kepatuhan Bapak mengeluarkan zakat. Ini bukan cerita bawang. Mereka ada takut. Aga jadi kamu pega itu capu mana ngasetan sedih aku je. Kumur kami ngalu pasu sekena. Tetapi karena ilmu rasional yang mendasari bahwa kebetulan macetoni maka ada kebetulan. Ini yang selalu saya sorakan. Mari kita nanti yang mempengaruhi Marat, kita mempengaruhi Amerika. Apa saja yang kurang? Kalau kita bungkus ulang itu ilmu, bungkus dengan Al-Quran, kemudian bungkus dengan kearifan lokal, akhirnya lahirlah suatu panduan politik yang tidak dimiliki Amerika, panduan mengelola pertanian tidak dimiliki oleh Amerika. Karena kita gabung antara kekuatan spiritual dengan kekuatan akal pikiran. Terbukti nih jene baru-baru di Los Angeles. Engkau mana nih kura ilmu memadamkan api? Padam ke api. Lo ngufut toba. Masih mau tidak percaya bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak, didukung oleh kehendak Allah. Tambah mau dipadamkan api, tambah mengamuk itu api. Sama nanti dengan ini hujan, banjir. Apa salahnya kalau kita berdoa nanti itu secara klimatologi itu akan banjir, tetapi boleh jadi begitu akan turun itu hujan, diperintahkanlah anginnya Allah untuk digiring di atas pantai, di atas laut, kemudian diturunkan di atas laut. Ini di ilmu modern ini tidak ada Pak. Jadi ibu-ibu yang sudah menghafal Al-Waqiah, mungkin sekedar hafal Al-Waqiah itu surah Al-Waqiah 60 sampai 8 sampai 70. Agak guru. Maka dia Allah Ta'ala biasa muka aja mengeran asar kumeno kuwai.
Itu 68 itu, 69 langsung bertanya, kamu yang menurunkan air itu dari langit atau aku yang menurunkan? Yang sangat menarik dan mengantar kita untuk merenung ayat ke-70. Seandainya aku akan jadikan air itu asin terus, aku jadikan asin terus, falaula tashkurun. Karena rupanya temuan ilmu pengetahuan 90% lebih air yang ada di permukaan bumi ini mafajje mana? Wadi kata tanda-tanda ngikuti kuma fajje. Yule kan mena kuma fajje. Masya Allah. Allah mengangkat air itu melalui hujan, disimpan garamnya untuk kesehatan, kemudian dijadikan air tawar, ditempatkan atau diturunkan di tempat yang dikehendaki. Jadi inilah nanti saya sampaikan bahwa tafakkur dan tadabbur yang mendalam mengantar kita untuk mudah bertasyakur dan mudah mengenal Allah. Maka dia Allah Ta'ala narekoloko misenga sapa karita luonrong. Yang pertama, aku perkenalkan diriku di ayat-ayat kaulia. Angkan itu kurangnya, angkan ya sana tu kutu, angkan ini nakuda bahwa tidak ada yang menyerupai aku. Laisa kami syai. Jadi ku kai bayangkan maka dia nak wakilnya tu makhluknya itu. Yang kedua, wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaranku untuk mengenal aku. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Begitu pula dalam dirimu. Biasa makir mah pikir, magir jantung tadi dan kenapa aja tak tak tak. Dan mudah-mudahan saya tidak keliru itu. Detakan-detakan jantung itu adalah zikrullah Allah Allah Allah. Menggampai yuji matu ya, kan itu kan gelombang yang keluar itu. Sebut mi Allah, kemudian padukan dengan getaran jantung itu, kalau sama frekuensinya berarti betul jantung itu bertasbih terus menerus. Dan apa yang menyebabkan dia bertasbih terus menerus? Dari mana energinya? Dari mana kekuatannya itu? Ilmuwan menemukan sumber kekuatannya itu namanya alam kuantum, alam energi. Neringnya asal ya temukan kan ini alam kuantum, alam energi ditemukan 50 tahun Pak, baru ditemukan 50 tahun. Tahun 1962 itu diprediksi oleh ahli fisika, maka deh kamu aja nah kekuatannya lebih kecil dari proton elektron. Nah prediksi betul 50 tahun betul ditemukan bahwa betul ada. Jadi ruang antara elektron yang bertasbih itu mengelilingi inti atom, itulah alam kuantum. Disitulah energi, disitulah kekuatan, disitulah menyebabkan tidak menyatunya bumi dengan matahari, disitulah menyebabkan jantung tidak pernah berhenti berdetak. Maka daya yero runtu engero pada na baca Quran ya na asap fuangnya jadi narenya asap wakil God particle. Tapi ini selangnya lengkap akurat atau apapun yang kau temukan, aku masih meliputi itu yang gaib dan yang nyata. Apapun yang ditemukan ilmuwan itu adalah ciptaanku. Menyawat jadi selang angka kurak panduk ya. Kalau tidak terjebak kita Pak. Terjebak juga menganggap bahwa inilah Tuhan. Hadirin sidang jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, kembali. Jadi baru dua orang tadi kosakata dia. Yang ketiga tadabbur. Itu minta ditadabbur, kemampuan kita menghubungkan antara apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan peristiwa yang terjadi di alam yang dijelaskan oleh Al-Quran. Misalnya iya, Pak Guru karo iklim, bagaimana hujan itu bisa terjadi terlalu 5 tahun. Tapi napis sih tahu apa uruntu pasti runtuh ya lo akia. Manya mengimam Pak Guru. Apalagi kalau S1 menimpa Pak Guru. Nah sehingga nanti itu apapun yang diajarkan itu adalah tarika untuk bermakrifah. Ketika ilmunya itu benar, nanti sebentar subuh itu bagaimana merekonstruksi ilmu yang benar. Tuli merteria kayak Siga Bupati yang pertama untuk mengembalikan itu kearifan lokal di dalam kurikulum, itu yang mempersiapkan generasinya generasi hebat. Ditambah nanti bungkusan Al-Quran. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi Quran memang harus dibumikan Pak. Harus dibumikan, tapi dirubah cara pandang. Ya Rariolo, ya kurangnya seakan-akan hanya untuk agama. Saya suarakan sekarang, Quran adalah referensi untuk membangun pikiran dan kesadaran yang komprehensif. Loki misalnya leta ada lengkap aku demi tahu tak baca Al-Quran. Karena leta itu minimal ada 3, angka jiwa, angka badan jasad. Badan jasad berasal dari sel, bisa dijelaskan secara biologi kedokteran.
Jiwa bisa dijelaskan melalui ilmu psikologi dan ilmu neuroscience namanya. Angkam pecek di ruh. Ku ditau baca Quran, de misalnya roh age roh. Meskipun Allah mengatakan aku hanya buka sedikit rahasianya, tetapi boleh jadi seluruh jemaahnya Al-Munawwir ini dibukakan rahasia ruh. Minimal tadi dua kita baca itu As-Sajdah 9 itu tadi semua sawah wa nafaha fihi miru, kemudian ada wa nafathtu fihi miru. Kita yakini bahwa kita memiliki semua unsur kemuliaan dari Tuhan, insyaallah kita akan semangat. Jadi wakadian anaknya semua Anda itu memiliki potensi kecerdasan yang sama dengan saya. Karena semua yang duduk di sini mendengar ini, menyaksikan secara langsung berasal dari satu titik. Ya naro ya sel bahasa biologina. Agai sanero uwe siba unsur tanah. Tapi kalau yura ya ruwaya unsur tanah berasal dari udara, berasal dari cahaya. Jadi ini kemana tuh tubuh cahaya tak? Kalau kita bisa menyelam masuk di tubuh cahaya kita, boleh jadi dilihat di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Kenapa cahaya bisa merambat 300.000 km per detik kecepatannya? Sebagaimana ini suara aku seluruh dunia bisa disaksikan. Dan hampir tidak ada jeda. Kalau saya sebut Pak Wakil Bupati, didengar juga di Mekah Wakil Bupati, hampir tidak ada jeda. Kenapa? Kecepatan pancaran atau rambatan gelombang suara saya mendekati kecepatan cahaya. Masya Allah. Hadirin sedang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah. Nah, bagaimana dia hadir? Insyaallah harus dihadirkan membungkus ilmu. Yang kedua, betul Pak Wakil, harus tadi utlu itu, bagaimana dibaca, dipraktekkan, kemudian bagaimana kita gunakan sebagai panduan bekerja, panduan merumuskan program kerja. Jadi saya sekarang mengajar, saya buat suatu nomenklatur spiritual management. Sudah ada spiritual leadership yang dikarang bukunya oleh Tobroni. Saya suarakan dan saya mengajar di S3 spiritual management. Apa artinya itu? Bahwa mulai dari merumuskan tujuan-tujuan organisasi, bagaimana tujuan jangka panjangnya, bahwa semuanya memang pinrang kita memajukan dunia, tetapi kita memajukan juga masyarakatnya untuk bagaimana selamat di akhirat. Bagaimana implementasinya nanti? Sederhana Pak Wakil. Ya cerin bawang ayah makanan rekona rapi ini waktu sempajak jokane Allah mas sempajang. Dan saya yakin bahwa ya kalau Pak Bupati waktu Bupati bikin edaran kepada OPD macam mana OPD ta. Aja nih Allah murafa aku narang waktu sempajang. Fa maka dia ya meskipun ayat itu bersandar pada Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila zikrillah wa sarul baik. Alangkah mulianya kalau seluruh asana, kecuali dokter yang mengoperasi aja tosi. Nah rekona rafi waktu sempaja jokon di rumah sempaja. Saya mau ajaki, kalau kita bekerja 8 jam dalam satu hari, dua waktu sempaja bawa na 7 kuro loro misi basara. Satu sempayang, jadi sempayang mungkin 10-5 menit. Kalau sempayang kilat mungkin 10. Coba karena 8 jam hanya diminta 30 menit. Dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu untuk diri kita, untuk masyarakat. Karena makanya Allah Ta'ala khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu seandainya loko paratei, loko mak gurui. Mohon dipir ya guru hasil penelitian. Rangkaian materiku khusus bagaimana rahasia salat awal waktu dari sisi dimensi sains, dimensi spiritual, dimensi mental. Pak hasil penelitian kan apa mana litir, ada yang diteliti namanya sistem sirkadian tubuh. Itu setiap waktu sholat itu memang ada organ-organ tubuh kita istirahat. Ada hormon, hati-hati ki. Sholat duhur itu ada hormon stres naik terus mulai dari pagi. Hati-hati ki, kudu ditojok masam panjang. Masya Allah, dengan wudhu itu dia bisa menormalkan. Angkat tuh terakhir baca ya seorang ahli fisika, profesor fisika yang menemukan ada kaitannya dengan pancaran gelombang itu. Hati-hati yang selalu menunda sholat duhurnya itu bisa kena prostat. Masya Allah, itu luar biasa karena ini hasil-hasil penelitian. Ya inilah nanti akan dipertemukan. Kemudian di antara sholat angkat toh di surah keempat 103 lihat maki di situ. Majama ki fayar ini selang ya merenung ka jama-jamata sempaja palawas sempajang. Di palawangan sempajangnya apa guru toki pang Allah Taala di surah keempat 103. Fa iza qadaitum shalah fazkuru laqiyaman wa qu'udan wa la junubikum. Narekopura ke mas sempajang jama-jama-jamamu rival lawangan sempajangnya tapi aja mau lupa kak pada saat kamu berdiri duduk baring engkau ke jama-jama lepek ku telue
Fa izat ma'nantum aqimis shalah. Nareko pura sira tatos ko masampaja. Kenapa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta? Ya roh sampaja wajib memang pura utatukan upatate ni watunna. Fikim itu biasa. Dema tu nama gaga. Lo biasa tama sampaja loro cice mani majene. Di sini rahasianya itu napira dua ayat Pak Wakil. Insyaallah ibu ini matoi edaran Pak Wakil. Dengan edarannya beliau nanti bisa menggenggam surga dengan edarannya. Kita doakan ya. Yang terakhir ya sebagai motivasi ini baru malam ke-17. Yakin ki bahwa 10 malam terakhir akan turun malaikat Jibril membawa hikmah. Pak Yero kenyana tu Quran bawa Pak lengkap nih. Tetapi Al-Quran itu disebut dengan kitabun wal hikmah, tertulis dengan penuh hikmah. Mari kita berdoa mudah-mudahan kita semua terpilih, diberikan hikmah, famase, ilham, dan barang siapa yang diberikan, itulah kebaikan yang paling besar di sisi Allah. Itulah yang memandu nanti cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak laku kita beda dengan yang lain. Yutil hikmah man yasha wa man yutal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nigi orang famase, orang ilham, orang hikmah, itulah kebaikan yang paling besar di sisiku. Elo doa mana ki? Elo doa ki anak-anakku. Jadi Pak Wakil, ya utambai itu Pak Doang itu Pak Guru ki itu rabisi deni ilma warsukni fama utambai wa hikman. Bahkan utambai Pak Bukana, Rabbana wasitta kulli syai'in rahmatan wa ilma rabisi deni ilma warsukni fama. Ya Pak Bukana Pak Doang malaikat. Napa utambah hikmah wa hikman. Purane konsultasikan ke guru Menteri Agama, Pak Kiai utambai ya. Nah sengaja mah kena hikmah karena maka ada pengalaman. Hikmah adalah hak prerogatifku dan barang siapa aku berikan hikmah itu kebaikan yang paling besar. Jadi anak-anakku yang belajar jangan hanya minta ilmu pemahaman, minta juga hikmah kepada Allah. Saya kira ya naruh kafang nanti sambut si matu kusubi malampir sungai ta. Mudah-mudahan mak barakai tak dampeng aku kesalah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.